In progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dicurahkannya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya, keluarga kita, anak keturunan kita digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk bermuajahah kembali melanjutkan kajian rutin kita. Untuk malam ini adalah membahas tentang ilmu nahwu, yaitu ilmu alat untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab ya Matan Al-Jurumiyah pada pembahasan tentang alamat i'rab jazm. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Melanjutkan ya ini. Wa ammal hadfu, adapun alamat yang kedua dari i'rab jazm. Yang pertama sukun, yang kedua adalah al-hadfu. Al-hadfu ini pembuangan, terbuang ya, menghilangkan. Nah, ya, pembuangan. Fayakunu, maka ada pembuangan itu alamatan, menjadi satu tanda lil jazmi, untuk i'rab jazm fil fi'lil mudhari'i, yaitu bertempat pada fi'il mudhari' al mu'tallil akhiri, yang mu'tal akhirnya. Jadi fi'il mudhari' yang akhirnya bertemu dengan huruf ilat, maka ketika dia jazm, huruf ilatnya itu dibuang. Jadi alamat jazmnya itu dibuangnya itu. Dibuangnya huruf ilat. Kenapa? Kalau dia tidak jazm, dia rafa, ya itu masih ada huruf ilatnya. Nanti kita sampaikan. Yang kedua, wafil af'alil khamsati, dan pembuangan tadi itu juga menjadi alamatnya i'rab jazm, ada di af'al khamsah. Af'al khamsah allati raf'uha, yang af'al khamsah itu ketika i'rabnya rafa bisa batin nuni, yaitu ditandai dengan tetapnya huruf nun. Terbuangnya nun itu menjadi alamatnya i'rab jazm ya, yaitu di af'al khamsah. Ya, kita sampai sini dulu ya. Sini dulu. Sedikit-dikit aja nggak apa-apa. Jadi mengulas lagi tentang alamatun lil jazmi, yaitu alamat-alamatnya i'rab jazm, atau alamatul jazmi juga boleh. Alamat-alamat i'rab jazm
Ada dua, yaitu yang pertama adalah sukun sebagai alamat asli. Ini ada di mana? Ada di fi'il mudhari' yang sahih akhirnya. Nah, contohnya kemarin adalah lam yadrib zaitun. Nah, contohnya kemarin lam yadrib zaitun. Nah, ini baknya disukun ya. Yadrib. Jadi awal kalau rafaknya dia dhammah, kalau ada lam ya ini yang menyebabkan fiil mudhari dibaca jazm alamatnya sukun ini lam yadrib. Yang kedua, alamat yang kedua yang sekarang ini pembahasan kita adalah al-hadfu, yaitu pembuangan. Ya. Pembuangan ini ada dua. Yang pertama adalah hadfu harfil illah, ya, yaitu pembuangan huruf ilat. Yang dibuang adalah huruf ilatnya. Huruf ilat itu ada tiga, alif, atau wawu, atau ya. Apabila ada fi'il mudhari akhirnya bertemu dengan alif atau wawu atau ya, ya, dan tidak menunjukkan makna dhamir, maka fi'il mudhari itu disebut fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Jadi ini fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu akhirnya berupa huruf ilat. Nah, ketika di fi'il mudhari itu akhirnya berupa huruf ilat, maka huruf ilatnya dibuang. Contohnya, kalau ini kan lam yadrib akhirnya tidak bertemu apa-apa nih, ba, tidak ketemu alif, tidak ketemu apa-apa, soheh akhir. Akhirnya soheh. Kalau fi'il mudhari yang mu'tal akhir, contohnya misalkan alif, lam yakhsha. Ah, salah tulisannya ya. Salah tulis. Walam yakhsha illallah. Nanti ada di Quran itu. Kita tahu jadinya. Ah, salah lagi nulisnya. Ya. Lam yakhsha. Nah, lam yakhsha. Aslinya yakhsha ini tulisannya adalah yakhsha. Ada alifnya, alif bengkong namanya ini. Yakhsha. Ini alif mamdudah kalau bahasa Arab nih. Jadi ini alif ini tidak ya. Yakhsha maka dibaca panjang. Yakhsha ada alifnya. Kalau ini diwakofkan baca panjang yakhsha. Nah, ini ketika dia ada lam, kalau tidak ada lam, tidak ada yang mempengaruhi, maka tetap ini yakhsha. Rafa'nya yakhsha. Ada huruf ilatnya ini. Fi'il mudhari yang akhirnya berupa alif. Ketika dia di apa? I'rabnya jazm karena kemasukan lam, ya ambil jazm, maka alifnya dibuang. Yakhsha. Jadi shinnya langsung yakhsha. Kemudian misalkan wawu lam yad'u. Ya, gini. Lam yad'u. Asalnya yad'u ada alifnya, ada wawunya. Nah, yad'u kemudian ada lam, wawunya dibuang. Ya. Jadi pembuangan itu menjadi alamat, menjadi tanda. Kenapa? Karena dia rafa, ketika rafa wawunya ada. Ketika jazm wawunya hilang. Kemudian ya misalkan, contohnya lam yarmi. Artinya lam yaksha tidak takut. Lam yaksha tidak takut. Lam yad'u tidak menyeru. Lam yad'u Zaidun. Zaid tidak menyeru, tidak berdoa atau belum berdoa. Lam yad'u. Lam yarmi tidak belum memukul. Melempar yarmi. Nah, ini aslinya yarmi ada yaknya. Ada yaknya di sini. Yarmi tidak memukul. Begitu ada lam, yaknya dibuang. Nah, jadi
pembuangan ini yang pertama adalah dibuangnya huruf elat ini. Huruf elat ini. Ya, tuh sekalian. Dan yang kedua adalah pembuangan hadfun nun. Itu dibuangnya huruf nun. Nah, dibuangnya huruf nun ini ada di af'al khamsah. Ada di af'al khamsah. Nah, contoh di sini nggak cukup ya. Af'al khamsah. Af'al khamsah apa saja ketika rafa? Misalnya ketika rafa di sini. Rafa, rafa yaf'alani. Ini kan af'al khamsah kan 5 ya. Yaf'alani ya. Kemudian taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, ini taf'alina. Ini taf'aluna. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ketika rafa, ketika nasab, dia ada lan misalnya lan yaf'ala dibuang nunnya. Ada lan la yaf'ala dibuang. Ini sama semua, dibuang nunnya semua. Dibuang semua. Lan taf'ala, la yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali. Ketika jazm juga sama. Lam yaf'ala, nunnya dibuang. Jadi pembuangan nun ya itu juga menjadi alamat i'rab jazm. Jadi af'al khamsah ketika jazm nunnya dibuang. Sebagaimana ketika nasab nunnya dibuang. Rafa nunnya ada. Diberubah yang mana? Dari rafa, nasab, jazm. Berubahnya adalah terbuangnya nun ini tadi. Ya. Jadi pembuangan itu menjadi tanda yang dibuang nunnya. Ini bisa dilanjutkan. Lan taf'ala. Lan taf'ala. Liyaf'alani. Mereka berdua sedang melakukan. Taf'alani kalian berdua sedang melakukan. Yaf'aluna mereka semua sedang melakukan. Taf'aluna kalian semua sedang melakukan. Taf'alina kamu perempuan satu sedang melakukan. Kalau lan tidak akan melakukan. Maka di ayat Quran itu walan tardo angkal Yahudu walan Nasara itu udah nas Quran itu mau diapain lagi itu ya. Lan tardo di situ tidak akan ridho, tidak akan rela siapa orang Yahudi dan Nasara sampai engkau mengikuti ajaran mereka, sampai mengikuti gaya mereka, milah mereka. Kalau tidak mereka terus begitu ya. Itu pakai walan tardo. Di sini la yaf'alu. La yaf'alu. Nunnya dibuang. Adik, ngapain, Dek? Masya Allah. Kok dimasukkan ke situ? Lan taf'alu. Dan di sini lan taf'ali. Iya, baik. Ini juga sama ya. Lam taf'ala. Lam taf'ala. Lam yaf'alu. Lan lam taf'alu. Semakin sering kita ulang-ulang, ya semakin lancar. Lam taf'ali. Nah, begitu ya. Ini adalah terbuangnya huruf nun. Kalau yang ini lam yakhsha. Nah, bagaimana yang
fi'il mudhari' mu'tal akhir ketika rafa, nasab dan jazm. Nah, ini ya. Ini kita yang ini kan tadi af'al khamsah ini. Ini adalah yang af'al khamsah. Af'al khamsah. Ini yang af'al khamsah. Af'al khamsah itu berarti 5. 5 fi'il yang itu dari fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang akhirnya bertemu alif tasniyah. Ini alif tasniyah itu alif yang menunjukkan makna dua. Kalau tidak bertemu apa-apa kan yaf'alu. Artinya satu. Bertemulah, bertemu alif tasniyah jadi maknanya dua. Ya, ini asalnya taf'alu. Kamu laki-laki satu. Bertemu alif tasniyah menjadi dua. Kemudian bertemu wawu jamak menjadi banyak. Ya, yaf'alu bertemu wawu jamak menjadi mereka. Taf'a, taf'alu bertemu wawu jamak menjadi kamu semua. Jadi banyak. Kalau perempuan satu taf'alina. Ya, gitu. Namanya ya mu'annasah mukhatabah. Ini af'al khamsah. Kalau fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Akhirnya berupa huruf ilat. Misalkan tadi adalah yang alif. Ini ketika rafa ya. Rafa yakhsha. Yakhsha. Ada alifnya. Ketika nasab lai yakhsha'a. Tetap dia. Tetap. Ketika dia jazm dibuang. Lam yakhsha. Loh, kok bisa begitu ya? Begitu aturannya begitu. Kemudian misalkan yang tadi alif. Yang berikutnya adalah wawu, yada'u. Yada'u. Nah, ini panjang yada'u. Kalau lan, lai yada. Ah, ini. Lai yada'uah. Jazmnya lam yada'u. Nah, ya gitu. Kemudian di sini yarmi, lai yarmi. Lai yarmia ya. Kemudian lam yarmi. Mimnya hilang ya. Apa? Ya-nya hilang. Nah, baik. Jadi ini dibuang. Nah, eh apa ini? Eh di sini fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Ketika rafa dia alamatnya adalah ya dhammah muqaddarah. Dhammah yang diperkirakan di dalam huruf alif. Ya dhammah muqaddarah. Kemudian ketika dia apa ya da'u tadi alamatnya juga sebenarnya dhammah yang diperkirakan di dalam wawu. Kemudian yarmi juga dhammah ya. Jadi ini sebenarnya kalau mau jujur ini mestinya ya da'u tapi berat ketika mengucapkan ya wawu di akhir ini huruf elat huruf berpenyakit harokatnya dhammah itu bagi orang Arab itu berat. Berat. Kalau yakhsha jelas tidak ada. Ya. Tidak ada alif tidak bisa diharokati. Wawu masih bisa diharokati. La yad'u. La yad'u itu berat. Sehingga yad'u. Jadi ringan. Ini sebenarnya ada dhammahnya tapi diperkirakan karena berat.
Jadi alasannya karena berat. Yarmi juga berat ya, yarmiya itu ya. Ya agak yarmiyu itu berat. Yarmiyu itu berat. Yu itu berat di akhir ini ya. Ya diharokati di akhir itu berat. Yarmiyu itu berat. Maka diringankan yarmi. Jadi dhammahnya tadi diperkirakan. Nah kalau nasab yaksha jelas ini karena akhirnya adalah alif, nggak bisa diharokati. Ini wawu di akhir harokat fathah itu lebih ringan daripada dhammah. Lebih ringan daripada dhammah. Jadi dhammah berat, yang berat itu dhammah, kemudian kasroh, fathah, sukun. Sukun yang paling ringan itu sukun. Makanya ketika wakof sukanya disukun. Ya. Wakof itu sukanya disukun. Kalau tanwinnya tanwin kasroh, sukun. Syai'in misalnya, syai' gitu, sukun. Tapi kalau tanwinnya fathah, hidup dia syai'ah. Kalau fathah itu masih ringannya, masih ringan, lebih ringan fathah daripada kasroh. Paling berat dhammah. Paling berat dhammah, kemudian kasroh, fathah, sukun itu paling ringan. Jadi itu kenapa ini kok hidupkan fathah? Karena fathah itu alamat aslinya i'rab nasab. Dhammah alamat aslinya i'rab rafa. Jadi ini tadi itu fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Kalau sahih akhir alamatnya kan fathah, la yadriba. Karena mu'tal akhir maunya fathah juga. Tetapi di sini ada alif yang tidak bisa diharokati. Di sini ada wawu terakhir, ya bisa diharokati fathah dengan sedikit berat tapi bisa. Ya, tapi kalau doma itu betul-betul gak kuat berat gitu. Sanggahnya itu berat. Kemudian yarmia masih bisa, ya fathah. Tapi jazm betul-betul dibuang. Huruf elatnya itu dibuang. Ya, ada pertanyaan silakan. Bisa ke ini alam apa namanya nih amil nawasib ini lan ini salah satu dari sekian macam ya amil nasib. Ada lan, ada li ya. Nanti ada 10 macam ya. Ada an. Hah? Kalau lan ke fi'il mudhari ya harus nasab. Ya, lan ini salah satu dari 10 yang menyebabkan fi'il mudhari itu dibaca nasab. Lam juga salah satu dari 18 lam yang menyebabkan fi'il mudhari dibaca jazm. Tapi lam tidak menyebabkan nasab, lan tidak menyebabkan jazm. Lan menyebabkan nasab karena dia amil jazm, amil nasib. Lam ini menyebabkan jazm karena dia salah satu dari amil jawazim, amil jazm. Jadi nanti ada pembahasan di bab setelahnya ini setelahnya lagi itu tentang ya tentang amil-amil yang menyebabkan fi'il mudhari itu dibaca nasab atau jazm. Kalau tidak ada amil nasab, amil jazm, maka hukumnya dibaca rafa. Kalau tidak ada yang mempengaruhi macam-macam, maka rafa itu fi'il mudhari'nya. Ya, baik fi'il mudhari' mu'tal akhir, fi'il mudhari' sahih akhir maupun af'al khamsah. Itu. Ya, yang mana ini? Tidak. Ini artinya tidak. Ini juga tidak sama. Rafa nggak ada arti, nggak ada yang mempengaruhi. Yaksha ini takut. Yaksha artinya takut. La yaksha tidak takut. Nah, lam yaksha juga tidak takut. Sama. Jadi bukan karena arti, tetapi ya nggak mesti. Bukan karena arti, tetapi memang karena dia termasuk golongan amil nawasib, dia golongan amil jawazim. Dan itu banyak Pak nanti pembahasannya itu. Banyak itu macam-macamnya. Ada karena itu bisa menjadikan dia nasab. Ya. Ada untuk itu bisa menjadikan nanti dia nasab. Agar agar itu menjadikan jazm nanti. Ya, itu lain-lain nanti.
Ya, jadi bukan karena patokan arti, tetapi karena dia itu golongannya. Golongan amil nawasib, ini golongan amil jawazim. Arti dari amil-amil itu banyak, macam-macam. Macam-macam itu. Ada supaya, ada tidak, ada karena, ada agar, ya, dan seterusnya. Enggak, enggak pola itu, enggak pola arti, tetapi golongan. Jadi golongan amil nawasib, golongan amil jawazim. Ya bagaimana supaya tahu ya sering kalau sering baca kitab atau hafal ya bisa lama-lama bisa. Ya. Baik, menjelang Isya kita tutup kajian kita ya. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.